Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Mumtaz dari kelas S5G. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah mata kuliah yang tidak hanya berfokus pada teori hukum, tetapi juga melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, yaitu sosiologi hukum. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan mengupas lebih jauh konsep-konsep mendasar dalam sosiologi hukum. Yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat dan pengetahuan kemasyarakatan. Dalam perjalanannya, banyak berinteraksi dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu hukum. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan, ruang lingkup, objek, atau tujuan sosiologi hukum, meliputi pola tingkah laku anggota kemasyarakatan. Yang kedua, hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam masyarakat, karena tanpa hukum akan terjadi kekacauan dan sebaliknya tanpa masyarakat maka hukum tidak ada artinya. Agar suatu hukum bisa responsif maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dari masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangatlah erat karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh proses interaksi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi dan hubungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum dan untuk melancarkan proses interaksi sosial. Pembahasan ketiga, ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang mengedepankan pengamatan langsung terhadap penerapan hukum di masyarakat. Metode ini memanfaatkan data empiris yang diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara, survei, observasi. Yuridis normatif merupakan bentuk kajian di mana kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas, kebijakan, dan hukum yang ada serta memberikan masukan bagi reformasi hukum agar lebih sesuai dengan realitas sosial. Yang keempat, terdapat mazhab pemikiran hukum positivisme. Positivisme dari kata positif, yang mana istilah ini diartikan sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati. Positivisme merupakan pemahaman yang berakar dari filsafat empirisme. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme terhadap pemikiran hukum terbagi menjadi dua, yaitu pragmatisme dan positivisme logis. Kedua hal tersebut mempunyai pengaruh besar untuk teori hukum modern, tetapi dalam sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudensi. Sociological jurisprudensi merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sociological jurisprudensi dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Mazhab sosiologis yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum sebagai suatu norma sosial tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, karena terdapat keterkaitan yang erat antara hukum dan masyarakat. Positivisme hukum mengutamakan akal, sementara mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman. Dalam hal ini, aliran sociological jurisprudensi menganggap akal dan pengalaman sama-sama penting. Yang keenam, ada mazhab pemikiran hukum atau yang biasa disebut living law dan utilitarianisme. Living law dan utilitarianisme adalah dua mazhab pemikiran hukum yang menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami hukum. Living law melihat hukum sebagai refleksi dan praktik sosial dan budaya masyarakat, sementara utilitarianisme menilai hukum berdasarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Kedua teori ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum modern, dengan penerapan yang berbeda di negara-negara dengan latar belakang hukum yang berbeda. Living law dan utilitarianisme menawarkan pendekatan yang berbeda namun sama-sama berharga dan mengembangkan hukum. Living law menekankan bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat, sedangkan utilitarianisme menilai hukum berdasarkan manfaat yang dihasilkannya untuk kesejahteraan sosial. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam teori dan praktik hukum modern, terutama dalam konteks pluralisme hukum dan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh ada pemikiran Emile Durkheim. Emile Durkheim adalah seorang sosiolog terkenal dari Prancis. Durkheim terkenal dengan teorinya yang disebut dengan fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah cara bertindak baku maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi individual. Durkheim mengemukakan mengenai solidaritas sosial yang kemudian ia bagi menjadi solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat dengan solidaritas mekanis dibentuk oleh hukum responsif, karena masyarakat seperti itu memiliki kesamaan norma dan moralitas bersama. Sebaliknya, masyarakat dengan solidaritas organis dibentuk oleh hukum restitutif. Seseorang yang melanggar meski melakukan restitusi untuk kejahatan mereka, pelanggaran yang terjadi dilihat sebagai serangan terhadap individu atau segmen lain, bukan terhadap sistem moral. Dalam bukunya yang kedua, Society, dikemukakan dengan jelas hukum antara pengaruh integrasi sosial dan kecenderungan orang melakukan bunuh diri. Durkheim ingin mengetahui pola atau dorongan sosial di balik tindakan bunuh diri yang terlihat sepintas merupakan tindakan yang sangat individual. Ada 4 jenis bunuh diri menurut Durkheim, yaitu altruistis dan egnoitis, arnomatik, dan fatalistis. Yang ke-8 ada pemikiran hukum Max Weber dan H.L. Hart. Pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart menawarkan dua pendekatan berbeda dalam memahami hukum. Weber melihat hukum sebagai bagian dari struktur kekuasaan dan alat legitimasi dalam masyarakat modern yang dijalankan secara biokratis dan dipengaruhi oleh proses rasionalisasi. Sebaliknya, Hart memfokuskan pada analisis logis dan dari struktur hukum itu sendiri, membedakan antara aturan primer dan sekunder, serta mengembangkan konsep rule of recognition untuk menentukan validitas hukum. Weber menekankan hukum dengan konteks sosial, sedangkan Hart melihat hukum sebagai sistem aturan yang bisa dipahami terlepas dari moralitas. Kedua pandangan ini memberikan dasar kuat untuk sosiologi hukum Weber dan filsafat hukum analitik Hart. Yang ke-9 ada efektivitas hukum. Efektivitas hukum dalam masyarakat mengacu pada sejauh mana hukum dapat diterapkan secara nyata dan menghasilkan kepatuhan atau ketaatan dari masyarakat. Hukum dianggap efektif jika aturan berlaku dapat dilaksanakan dengan baik, memilih sanksi yang jelas dan diakui serta dihormati oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas hukum melalui kualitas peraturan, konsistensi penegakan peran lembaga hukum, serta kesadaran hukum dan budaya masyarakat. Ketidakefektifan terjadi jika hukum tidak diterapkan adil atau tidak dipatuhi karena tidak relevan atau tidak sesuai dengan norma sosial. Kemudian ada law and social control. Hukum sebagai sarana alat kontrol sosial erat kaitannya dengan bagaimana suatu hukum itu agar dapat menentukan dan menetapkan perilaku seseorang dalam hal melakukan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Hukum tidak lain sebagai konsistensi alat dari negara di mana untuk mempertahankan cita-cita nasional negara. Negara pada hakikatnya adalah suatu tatanan politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, cita-cita hukum dari suatu negara yang ideal adalah
kelanjutan cita-cita politiknya. Sebab itulah hukum berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada orang-orang atau golongan berkuasa di negara yang bersangkutan. Hukum sebagai agen pengendali sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Memandang hukum sebagai agen pengendali sosial, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu alat pengendali sosial. Meskipun alat lain juga masih diakui, misalnya peranata sosial lainnya. Pengendali atau kontrol sosial di sini sebagai aspek normatif kehidupan sosial. Kemudian ada socio-legal studies. Socio-legal adalah istilah yang mencakup berbagai pendekatan terhadap hukum, proses hukum, dan sistem hukum. Istilah kajian socio-legal secara bertahap telah terjadi istilah umum yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang merupakan perspektif sosial untuk mempelajari hukum. Studi sosio-hukum sangat penting dalam memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi sebagai sarana untuk perubahan sosial. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum dapat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum mencerminkan kebutuhan dan keadilan bagi semua. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat memicu ketidakadilan, sehingga penting bagi pembentuk hukum untuk mendengarkan suatu masyarakat agar tercipta hukum lebih efektif dan responsif. Kemudian ada progressive law. Progressive berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang asal katanya progress, yang artinya maju. Progresif adalah kata sifat jadi yang bersifat maju. Progressive law atau hukum progresif berarti hukum bersifat maju. Pengertian hukum progresif adapun, pengertian hukum progresif itu sendiri adalah pengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto Raharjo tersebut terjadi hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal dengan mengubah sistem hukum atau termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan. Materi selanjutnya ada legal pluralisme. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku dalam suatu masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan norma sosial lainnya. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum yang ada dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dan saling berinteraksi, bukan hanya sekedar koeksisten atau pluralitas hukum, tetapi juga bernegosiasi dalam mengatur hubungan sosial atau legal pluralism. Materi terakhir terdapat pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dimensi historis dan antropologis dari hukum Islam, serta menggali makna yang lebih dalam dari ajaran agama dan penerapannya dalam konteks sosial. Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan keberadaan berbagai sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan, termasuk hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Meskipun hal ini menciptakan tantangan seperti ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara norma-norma yang berbeda, pluralisme hukum juga memberikan peluang untuk dialog dan adaptasi dalam praktik keadilan yang dapat memperkaya pengalaman hukum masyarakat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.